Om Swastiastu, umat Dharma yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan pemaknaan dari penggunaan benang tridatu sebagai gelang pengikat tangan. Para bisa umat Dharma yang saya kasihi, sekiranya kita sebagai umat Hindu yang berasal dari Bali, saya yakin sudah sebagian besar mengenal yang namanya benang tridatu yang dipakai gelang sebagai pengikat tangan. Nah, di balik gelang tridatu sebagai pengikat tangan tersebut, jika dihubungkan dengan kerangka agama Hindu yang terdiri dari upacara, filsafat, dan etika, sekiranya penggunaan benang tridatu yang terdiri dari 3 warna tersebut itu merupakan bentuk dari upacara keagamaan atau salah satu sarana dari upacara keagamaan ya. Di balik benang tridatu sebagai upacara tersebut yang kiranya merupakan simbol ya, itu kiranya memiliki makna. Maknanya bagus menurut pemahaman saya ya, bagus dipakai petunjuk dalam menjalankan ajaran agama yang memungkinkan ajaran agama itu akan merubah pribadi kita ya, yang awalnya menjadi pribadi yang kurang beretika tentunya. Kemudian jika makna dari penggunaan benang tridatu ini dipraktekkan, bisa mengubah kepribadian kita perlahan-lahan menjadi pribadi yang beretika atau menjadi orang yang tahu tata krama atau mengenal sopan santun. Nah, itu perubahan nanti yang diharapkan jika makna dari penggunaan benang tridatu dijadikan petunjuk dalam menjalankan ajaran agama. Nah, itu menurut pemahaman saya ya, yang terbesit di pikiran saya. Nah, untuk jelasnya dan mempersingkat waktu, baiklah saya akan terangkan apa sih makna dari penggunaan benang tridatu sebagai gelang pengikat tangan itu. Pertama, saya ulas dulu dari makna benang ya. Benang itu memiliki pesan terbesit di pikiran saya. Benang itu menunjukkan kebenaran akan selalu menang gitu ya. Akan selalu menang, susah terkalahkan kalau mengenal hakikat dari kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu memang susah untuk dikalahkan. Sementara yang bukan ya, sesuatu yang bukan kebenaran mungkin mudah untuk dikalahkan. Nah, kemudian tridatu, dari kata tri dan datu. Tri itu artinya 3, datu itu dalam tubuh. Nah, ini kalau direnung-renungi, tridatu itu menunjukkan adanya triguna di dalam tubuh manusia ya. Dalam hal ini warna yang dipakai dalam benang tridatu itu yang terdiri dari warna putih, merah, dan hitam itu melambangkan triguna yang ada di dalam tubuh ya. Nah, triguna itu terdiri dari guna satwa, dilambangkan oleh warna putih. Kemudian guna rajasnya itu dilambangkan oleh warna merah. Kemudian terakhir guna tamasnya itu dilambangkan oleh warna hitam dari benang tersebut. Nah, ini ketiga sifat alam semesta yang kita kenal dengan triguna itu yang ada di dalam tubuh itu ditunjukkan oleh ini makna dari tangan ya. Tangan itu menunjukkan tantangan dan rintangan. Hal ini dapat saya terangkan adanya pengaruh triguna di dalam tubuh kita, baik tubuh kita secara kasar atau badan kasar maupun tubuh halus kita ya, atau badan halus kita yaitu pikiran kita. Sekiranya triguna itu memungkinkan hidup kita penuh tantangan dan adanya rintangan.
Nah, tangan ini menunjukkan kalau kita penuh tantangan dan rintangan itu bermula dari dorongan sifat rajas ya dalam diri itu. Mungkin kan kita suka nantang-nantang orang gitu ya. Kalau sudah nantang-nantang orang, mau tidak mau kita menggunakan tangan kita ini saling berkelahi, baku pukul, itu dorongan dari pengaruh sifat rajas. Ini memungkinkan kita jadi orang jadinya tidak tahu etika, tidak tahu tata krama, hanya bermodalkan kama ya. Jadi wujud dari guna rajas itu dalam bentuk sang yang kama, yaitu keinginan. Jadi inginnya bertarung, ingin menguasai. Nah, sifat rajas itu membuat kita punya sifat seperti raja, inginnya berkuasa. Semuanya ingin dimiliki, semuanya ingin dikalahkan, semuanya ingin ditundukkan. Akibat dorongan rajas yang demikian itu umumnya kalau kita sebagai orang masih berdarah muda itu mungkin kan kita suka duel, suka berantem, suka bertarung. Jadi hidup kita penuh dengan tantangan jadinya. Ada tantangan tersebut mungkin kan hidup kita jadi penuh dengan rintangan. Itu baru dorongan dari guna rajasnya. Kemudian pengaruh dari guna tamasnya itu sendiri membuat hidup kita bersikap cuek, apatis, masa bodoh, tidak mau tahu. Nah, kalau kita sebagai pribadi yang demikian bersikap cuek, apatis, masa bodoh dalam pengaruh sifat tamas, tentu saja kalau di rumah itu mungkin kita punya orang tua akan marah, jengkel dengan kita, dikasih tahu, dinasihati masa bodoh, tidak peduli, diperintah, tidak mau tahu gitu. Bermalas-malasan, cuek, tidak mau dengarkan orang tua. Nah, itu dorongan dari sifat tamas yang tentunya nanti ini juga memberikan hidup kita penuh dengan tantangan ya. Bermula dari sifat cuek, di masa bodoh, bikin orang tua kita marah. Mungkin karena marah orang tua tidak bisa menahan diri, kita dipukul. Hanya kita sebagai anak juga mungkin karena dorongan rajasnya, habisnya gede, egonya gede, kita lawan jadinya orang tua. Kalau sudah demikian kan hidup kita penuh dengan tantangan dan rintangan. Kemudian jika ikatan dari guna tamas dalam diri kita begitu bertambah kuat, akan membuat kita jadi pribadi yang bodoh, kurang cerdas. Kalau kita jadi orang bodoh, kurang cerdas dalam pengaruh dikuasai sifat tamas, mungkin saja untuk mencapai sesuatu kita penuh dengan tantangan dan rintangan, sehingga kita susah untuk meraih sukses ya. Nah, karena diikat oleh guna tamas itu membuat kita jadi kalau sudah bodoh artinya kita mengambil jalan pintas. Mungkin karena kebodohan kita terpaksa ngakal-ngakali, bermain gelap-gelapan gitu ya. Nah, hidup yang demikian kalau kita hidup sebagai masyarakat sosial, tentu hidup kita penuh dengan tantangan dan rintangan. Mungkin juga nanti akan ada hambatan-hambatan. Mungkin juga walaupun kita mungkin dalam ikatan guna satwam, mungkin kita digerakkan untuk berbuat baik dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini juga terkadang karena dipengaruhi guna rajas, nah ini juga membuat hidup kita penuh dengan tantangan. Sudah kita berbuat baik, berusaha, orang-orang jadinya menilai kita gini gitu. Pokoknya karena hidup sebagai masyarakat sosial, pengaruh dari guna rajas dan satwam atau tamas yang ada dalam diri kita berbenturan dengan guna rajas pada pribadi orang lain, itu akan membuat hidup kita penuh dengan tantangan dan rintangan. Sehubungan dengan hal itu, supaya hidup kita selamat dan kita menjadi pribadi yang beretika, sekiranya triguna yang ada dalam tubuh kita yang cenderung membuat hidup kita penuh tantangan dan rintangan itu harus diikat ya. Diikat ini makna dari penggunaan benang terdadu sebagai pengikat tangan gitu ya. Jadi dalam hal ini benang terdadu yang dipakai untuk mengikat tangan itu mengisyaratkan agar kita untuk mengikat keberadaan triguna yang ada dalam tubuh kita, supaya hidup kita tidak terlalu mendapatkan tantangan dan rintangan, dan yang memungkinkan kalau sudah diikat triguna di dalam tubuh kita
akan memungkinkan kita jadi orang perlahan-lahan memiliki etika atau tahu tata krama dalam hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Nah, itu pemahaman saya. Kemudian secara ilmu agama, nah berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan sebatas membaca buku. Mungkin kalau pengetahuan sebatas membaca buku, pengetahuan yang saya sampaikan ini tidak akan pernah ketemu. Karena pengetahuan saya seperti ini, saya ini berawal dari praktik ya. Dari praktik itu lama-lama daripadanya menghasilkan pengalaman dan inspirasi keluar. Sehingga apa yang saya sampaikan ini merupakan inspirasi. Dan inspirasi saya ini muncul bermula dari praktek. Jadi dari praktek ada pengalaman, kemudian keluar inspirasi. Nah, untuk singkatnya, untuk mengikat triguna yang ada dalam tubuh itu secara keilmuan, ilmu agama ya, kiranya ditunjukkan oleh kepanjangan kata ikat ya. Nah, kata ikat dipanjangkan jadi ingat kepada Tuhan. Jadi kita harus ingat kepada Tuhan. Kemudian ingat Tuhan ya. Cara mengingat Tuhan secara keilmuan ada secara filosofi yang berguna untuk mengikat triguna yang ada dalam tubuh kita adalah dengan cara mengingat nama Tuhan berulang-ulang atau mantra suci diulang-ulang. Nah, itu cara mengikat triguna yang ada di dalam tubuh kita, terutama yang ada di dalam pikiran ya. Jadi pikiran sebagai badan halus itu juga dilekati triguna. Nah, ini triguna yang melekat di alam pikiran ini yang sangat menentukan, mempengaruhi karakter kita, perilaku kita, yang memungkinkan hidup kita nanti penuh dengan tantangan dan rintangan. Karena itu yang pertama dan utama yang diikat adalah triguna yang ada di dalam tubuh kita dengan cara ingat nama Tuhan berulang-ulang. Kemudian benang terdatu itu kan ada 3 ya, 3 jumlahnya. Benang berwarna putih, merah, hitam. Itu menunjukkan dalam mengingat nama Tuhan kita harus memakai sarana berupa tasbih atau japa mala ya, berupa japa mala. Nah, itu kita pakai untuk mengingat nama Tuhan berulang-ulang. Satu putaran japa mala itu terdiri dari 108. Ini mengingatnya jumlah benang terdatu 3 ikatan itu menunjukkan kita harus mengucapkan nama Tuhan minimalnya 3 putaran japa mala ya. 1 putaran japa mala itu untuk dipakai mengikat guna satwam, 1 putarannya untuk mengikat guna raja, 1 putaran lagi untuk mengikat guna tamas. Jadi minimal kita mengucapkan nama Tuhan untuk mengikat triguna di dalam tubuh kita harus sampai 3 putaran tasbih atau 3 putaran japa mala gitu ya. Nah, itu jumlah 1 putaran japa mala itu kan 108 dalam ajaran Hindu ya. Nah, sekarang itu kali 3 menjadi kurang lebih nama Tuhan yang harus kita ucapkan itu 324 kalau tidak salah itu ya. Nah, itu minimalnya. Tapi kalau makin banyak kita mengucapkan lebih dari 3 putaran tasbih atau japa mala, itu makin bagus, ikatannya semakin kuat sehingga reaksi dari triguna di dalam tubuh kita tidak terlalu bereaksi lah. Dia akhirnya bagaimana ya, kayak binatang terikat itu kan, tidak terlalu bikin huru hara dia. Nah, itu cara mengikat triguna dalam tubuh sehingga hidup kita jadinya tidak terlalu mendapatkan tantangan dan rintangan, dan hidup kita jadi selamat, serta perilaku kita perlahan-lahan dituntun menjadi pribadi yang beretika ya, atau memiliki tata krama. Nah, kiranya pengetahuan yang demikian ini penting sekali dimiliki oleh orang tua sebagai guru rupake. Rupake artinya guru yang membentuk. Rupa kan bentuk, bukan membentuk wajah aja secara fisik, tapi membentuk karakter atau mental anak supaya memiliki pribadi yang memiliki etika atau memiliki tata krama, atau pribadi yang bisa diarahkan atau diatur, yang bisa diperintah, dikasih tahu itu caranya ya itulah.
harus diikat dia punya mental ya. Triguna yang ada dalam tubuhnya terutama itu sifat tamasnya itu bahaya. Kalau tidak diikat itulah anak-anak memiliki sifat cuek, apatis, masa bodoh setia. Anak zaman sekarang kan banyak orang tua mengeluh. Itu karena apa? Sifat tamas yang ada dalam dirinya beserta guna rajasnya tidak terikat. Dia liar, hanya kelakuannya liar. Sifatnya cuek, masa bodoh, tidak peduli dengan nasihat orang tua. Karena dia guna rajas dan tamasnya bebas bergerak sesuka hati. Tetapi kalau guna satam lebih dominan, ya otomatis kita punya anak bisa diatur. Mereka otomatis juga pribadinya cerdas, berpengetahuan kalau di pikirannya dipenuhi dengan guna satwa ya. Tetapi kebanyakan kita di zaman sekarang itu punya mental, punya pikiran penuh dengan ikatan guna rajas dan tamas, sehingga itulah banyak dari kita sebagai orang tua itu mengeluh dengan keadaan anak-anak zaman sekarang yang susah diatur, karena itulah triguna yang ada di dalam alam pikirannya ya tidak terikat. Nah, pengetahuan semacam ini juga penting dimiliki oleh guru-guru agama secara formal atau guru-guru secara umum di sekolah ya, karena mereka yang hari-harinya akan bertemu dengan anak-anak ya, yang kelak kemudian jadi anak bangsa gitu ya. Mereka harus memiliki pengetahuan ini untuk disampaikan kepada anak didik agar anak didik mempraktekannya. Selain itu, jangan guru-guru sekolah hanya menyampaikan informasi ini aja ya, melainkan guru-guru juga harus turut mempraktekkan supaya nantinya ikatan guna satwam dalam pikiran sebagai seorang guru itu semakin bertambah ya. Kalau ikatan guna satwam pada pikiran seorang guru bertambah, itu manfaatnya luar biasa. Guru-guru itu akan semakin cerdas, semakin cemerlang, akan menemukan ide-ide ya tersendiri yang kiranya dapat dipakai untuk membina anak didik ya. Nah, itu penting sekali pengetahuan macam ini. Kalau orang-orang suci di Bali yang jadi pemangku, pembina di bagian upacara, saya tidak menganjurkan, karena job mereka, bidang mereka itu khusus di bagian upacara saja, sementara di filosofinya mungkin kurang. Dan juga saya, karena saya sebagai masyarakat biasa tidak jadi apa-apa, saya rasanya kurang berhak menganjurkan mereka untuk ya menerapkan pemahaman saya seperti ini. Tapi kalau mereka mau memakai silakan, saya juga tidak melarang. Tapi intinya saya sadar diri, tidak mungkin saya mengharuskan mereka ya, orang-orang yang sebagai pendeta upacara, sebagai pemangku dan lain sebagainya. Kalau guru-guru di sekolah dan orang tua silakan, karena Anda, terutama para guru yang selalu berhubungan dengan murid-murid ya, dan juga orang tua yang berhubungan dengan anak sendiri, suka dukanya dengan anaknya sendiri ya, nanti orang tuanya yang merasakan. Saya kan cuma sebagai penyampai pengetahuan ya. Sampai tugas penyampai pengetahuan harus menyampaikan, karena saya sebagai masyarakat biasa tidak punya status apa-apa secara formal ya, punya pengetahuan, mumpung zaman serba internet, ada YouTube, saya menyampaikan informasinya lewat YouTube seperti ini ya. Nah, para pemirsa Mas Dharma yang saya kasihi, mungkin demikian dulu cerita saya sehubungan dengan pemaknaan dari benang Tridatu sebagai gelang pengikatan. Tapi hampir ada saya lupa ini lah, makna dari kata gelang ya. Dari kata gelang itu punya makna gemar mengulang-ulang ya. Jadi dalam hal ini, kalau kita sebagai orang sudah dewasa, sudah bosan dengan tantangan dan rintangan dalam hidup, biar kita benar-benar jadi pribadi dewasa secara fisik dan mental, kita harus memiliki kegemaran mengulang-ulang nama suci Tuhan, agar perilaku kita sebagai orang yang sudah dewasa tidak lagi seperti orang-orang berusia mungkin
masih 20-an tahun. Kan banyak orang tua memang fisiknya tua, usianya tua, itu kadang-kadang kelakuannya seperti orang-orang yang masih usia 20-an tahun. Itu dikarenakan guna rajas dan tamasnya tidak terikat, sehingga kelakuannya ya maunya seperti anak muda gitu, tidak bisa berubah sampai tua. Nah, bagi teman-teman yang ingin ada perubahan di dalam diri yang selama ini sulit merubah diri untuk menjadi pribadi yang benar-benar lebih dewasa sesuai dengan usia, silakan praktekkan makna dari kata gelang, yaitu gemar mengulang-ulang nama suci Tuhan untuk mengikat sifat rajas dan tampasnya, supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar berperilaku sesuai dengan usia kita dewasa ya. Dewasa itu deep itu sinar. Jadi kita dengan mengulang-ulang nama suci Tuhan akan memungkinkan kita bisa dapat sinar suci Tuhan ya. Sinar suci Tuhan itu akan menetralisir pengaruh triguna di dalam tubuh kita, baik tubuh kasar maupun tubuh halus, sehingga hidup kita benar-benar ada perubahan menjadi pribadi yang lebih dewasa sesuai dengan kondisi fisik ya. Nah, para pemirsa sekalian, demikian dulu cerita saya yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan pemaknaan dari penggunaan benang tridatu sebagai gelang pengikat tangan. Tentu saja di akhir cerita ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang saya sampaikan, karena saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dan saya akhiri dengan ucapan Paramasanti, Om Santi 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 Om.